Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Seorang wanita asal Rokan Hulu bernama Zul akhirnya mengaku berbohong soal diperkosa 4 pria. Sebelumnya polisi sudah menemukan sejumlah kejanggalan dalam kasus ini, di mana beberapa waktu lalu Zul mengaku telah diperkosa oleh Andika dan 3 orang pria lainnya. Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto mengatakan ada ketidaksesuaian TKP, keterangan saksi-saksi yang menguatkan temuan apabila laporan ini palsu. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rizky. Iya, halo Mei. Silakan dengan informasi Anda, bisa Anda jelaskan kembali kasus yang sempat membuat heboh ini. Ya, baik. Dapat saya laporkan bahwa awal mula mencuatnya kasus ini bermula saat pelapor bernama Zul, 19 tahun, wanita 2 orang anak, melaporkan terkait dengan dugaan pemerkosaan yang dialaminya ke Polsek Tambusai Utara di Polres Rokan Hulu. Saat itu pada awal Oktober, Zul melaporkan 1 orang pria berinisial DK dan berdasarkan proses hukum lanjutan akhirnya DK ditetapkan oleh polisi sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Kemudian berlanjut perkembangan kasusnya pada awal Desember lalu, Zul ternyata kembali melaporkan 3 orang pria masing-masing berinisial J, M, dan juga A ke Polsek Tambusai Utara, di mana menurutnya 3 orang yang baru dilaporkan ini juga melakukan tindakan pemerkosaan terhadap dirinya. Seiring perjalanan kasus ini, kemudian Polres Rokan Hulu melakukan ambil alih dibantu dengan tim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau. Sebanyak 3 orang terlapor yang baru dilaporkan oleh wanita bernama Zul ini kemudian dilakukan pemeriksaan intensif, begitupun dengan Zul yang mengaku sebagai korban pemerkosaan. Dan alhasil seiring perkembangan waktu akhirnya Zul mengungkapkan bahwa apa yang dilaporkannya ternyata tidak benar alias bohong. Dan ini semua menurut dia dilakukan karena adanya semacam paksaan dari suaminya bernama Sur. Begitu, Mei. Kemudian dapat Anda jelaskan apa sebenarnya motif pelaku sampai nekat membuat laporan palsu ini? Ya, dapat saya sampaikan bahwa berdasarkan pengakuan dari wanita bernama Zul ini, ia melaporkan 4 orang pria tersebut dikarenakan adanya ancaman dari sang suami, dan menurutnya sang suami sering bertindak kasar dan juga sempat mengancam akan membunuh Zul dan juga anaknya, begitu. Namun Zul mengaku tidak mengetahui pasti apakah suaminya Sur ini ada dendam atau semacam ketidaksenangan terhadap 4 orang pria yang diminta oleh Sur untuk dilaporkan ke polisi. Begitu, Mei. Ya, kemudian bagaimana sebelumnya status tersangka ini dan seperti apa kelanjutan kasus ini ke depannya? Ya, untuk 1 orang yang sempat ditetapkan sebagai tersangka yakni DK, ditangguhkan penahanannya saat ini, dan terkait kelanjutan proses ini pihak kepolisian sudah melakukan gelar perkara dan hasilnya polisi menyatakan kasus ini dihentikan dengan diterbitkannya SP3, begitu, Mei. Baik, terima kasih Rizky atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah mewawancarai Kabid Humas Polda Riau. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya nggak tahu lagi kalau saya tidak mengikuti kata-kata dia, saya mau dibunuh sama anak saya. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan saya, perilaku saya yang selama ini, dan
Saya meminta maaf kepada keluarga Bapak Ateng dan Bapak Malin karena kesalahan saya merugikan banyak orang. Saya pikir kalau saya mengikuti arahan suami saya, keluarga saya akan baik-baik aja. Saya tidak pernah diancam lagi. Jadi akhirnya dia mengakui bahwa apa yang dilaporkannya tersebut ternyata tidak benar. Begitu. Terkait dengan status saudara Andika yang disangkakan, beberapa waktu yang lalu kita berikan penangguhan penahanan. Dengan munculnya SP3 otomatis kasusnya dihentikan. Begitu. Ada gengsi hukumnya Pak Kabit? Apakah ada nanti kena laporan palsu yang apa? Ya, ini penyidik sedang melakukan rapat diskusi ya di sana, tim ini di Polda, nanti untuk menentukan langkah berikutnya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.